Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nama saya Zulkifli. Izinkan dalam pertemuan kali ini saya menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah pendidikan agama Islam di luar sekolah dengan tema pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning. Teman-teman yang berbahagia, yang perlu kita ketahui kepentingan pembelajaran sepanjang hayat. Pertama adalah membolehkan semua orang untuk mendapatkan pengetahuan yang sepatutnya untuk membolehkan mereka mengambil bagian secara cerdas untuk memperoleh ilmu yang baru. Paul Legrand, pegawai pertumbuhan pendidikan UNESCO, di dalam laporannya beliau menyatakan bahwa pendidikan tidak sepatutnya terhenti pada usia anak-anak atau remaja. Ia perlu mengiringi seseorang itu di sepanjang hayatnya. Ketiga, memastikan kemampuan yang ada dalam modal insan digarap agar dapat menghasilkan satu tahap kecemerlangan yang diinginkan oleh seseorang individu, masyarakat, dan juga negara. Bahwa itu bagian kepentingan pembelajaran sepanjang hayat. Nah, kepentingan pembelajaran sepanjang hayat yang selanjutnya. Nah, kepentingan pembelajaran sepanjang hayat yang selanjutnya, bahwa konsep pembelajaran sepanjang hayat ini dengan ajaran agama Islam, wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam surah Al-Alaq adalah berupa satu seruan supaya baginda untuk membaca, walaupun baginda adalah seorang yang buta huruf. Nah, hal ini tentunya mencerminkan kepada kita semua bahwa kita harus senantiasa terus belajar dengan membaca atau melakukan sebuah literasi. Kemudian yang terakhir yaitu memastikan perkembangan dan peningkatan profesionalisme guru yang sejajar dengan perubahan dan cabaran yang dihadapi dari suatu masa ke suatu masa. Nah, bahwa itulah salah satu kepentingan pembelajaran sepanjang hayat. Teman-teman yang berbahagia, saudara, selanjutnya cara pembelajaran sepanjang hayat. Dalam pembelajaran sepanjang hayat ini ada dua cara yang perlu kita ketahui. Yang pertama, plan pembelajaran pribadi. Yang kedua yaitu budaya menyelidik. Nah, ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Pada plan
pembangunan pribadi. Yang pertama itu ada pendidikan dewasa, di mana pendidikan dewasa yang berkonsep formal untuk mendapatkan kemahiran sijil yang diperlukan untuk melakukan kerjaya. Yang kedua yaitu di dalam plan pembangunan pribadi itu ada namanya homeschooling yang berkonsep tidak formal yang dijalankan di rumah, bahwa itu salah satu pendidikan luar sekolah untuk sebagai perencanaan pembangunan pribadi. Nah, yang ketiga itu ada pendidikan lanjutan, di mana tentunya pendidikan lanjutan di sini merupakan pendidikan yang berkonsepkan formal yang dijalankan di institusi pengajian tinggi. Yang keempat yaitu latihan dalam penghikmatan. Dalam latihan penghikmatan di sini merupakan yang berkonsep formal atau tidak formal untuk meningkatkan profesionalisme dan kemahiran melalui bengkel atau kursus yang dianjurkan oleh suatu organisasi. Yang kelima yaitu pembelajaran maya yang berkonsepkan formal atau tidak formal yang berasaskan pembelajaran kendiri menggunakan alat multimedia dan sumber dalam tulisan. Nah, bahwa pembelajaran maya ini juga salah satu plan pengembangan pribadi, bahwa sekarang itu sangat banyak sekali pembelajaran yang dilakukan melalui alam maya atau memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Yang terakhir yaitu suhat cabaran semasa. Teman-teman yang berbahagia, dalam cara pembelajaran sepanjang hayat yang kedua yaitu budaya menyelidik. Penyelidikan merupakan salah satu aktivitas yang sangat berkesan dalam pembelajaran sepanjang hayat. Nah, bahwasanya dengan penyelidikan itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu menelusuri penyelidikan, itu berarti kita mula berpikir. Yang kedua yaitu merancang, bahwa dalam penyelidikan itu kita biasanya merancang terlebih dahulu, akan membangun sebuah rancangan. Yang ketiga yaitu melakukan tinjauan dengan membaca berbagai bahan, terutama hasil dapatan dari kajian pihak lain. Nah, dalam budaya menyelidik itu juga bisa dilakukan dengan melakukan tinjauan dengan membaca berbagai bahan, terutama hasil kajian-kajian yang sudah ada, buku-buku yang sudah ada, penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, ini salah satu cara belajar sepanjang hayat dengan mengembangkan budaya menyelidik atau melakukan penelitian, menelusuri sebuah kebenaran daripada suatu ilmu pengetahuan itu. Haris Safwan bin Yaakob menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi amalan penyelidikan
serta implementasi amalan penyelidikan itu sendiri. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi amalan penyelidikan yang dikemukakan oleh Haris Sofwan bin Yakub tadi. Yang pertama yaitu persepsi guru terhadap kepentingan penyelidikan. Nah, bahwa anggapan guru terhadap atau persepsi pemikiran terhadap kepentingan penyelidikan itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi amalan penyelidikan. Yang kedua yaitu kemahiran melaksanakan penyelidikan. Nah, ini juga sangat mempengaruhi bahwa orang itu terbiasa atau tidaknya melakukan penyelidikan itu sangat menentukan keberhasilan daripada penyelidikannya. Yang ketiga yaitu kesesuaian iklim sekolah bagi melaksanakannya. Nah, yang selanjutnya yaitu cabaran melaksanakannya. Faktor yang cukup juga mempengaruhi dalam amalan penyelidikan ini yaitu cabaran dalam melaksanakannya atau tantangan ya, dalam melaksanakannya itu. Ya, memang banyak sekali tantangan di dalam melakukan sebuah penyelidikan itu. Dan ini menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi penyelidikan itu bisa selesai atau tidak dengan cepat. Yang selanjutnya yaitu faktor masa menjalankan penyelidikan. Nah, di dalam amalan penyelidikan di sini, masa melaksanakan penyelidikan itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Jadi waktunya itu sangat menentukan penyelidikan itu bisa dilaksanakan atau tidak, bisa terselesaikan atau tidak. Yang terakhir yaitu keterbukaan dalam mengakui kelemahan. Ini juga salah satu menjadi faktor di dalam penyelidikan atau penelitian bahwa terkadang mengakui adanya kelemahan itu menjadi seperti dianggap sebagai sebuah aib seperti itu. Nah, tentunya padahal itu kelemahan itu harusnya dengan setelah adanya penyelidikan itu ketika ada kelemahan itu maka itu menjadi salah satu tolak ukur atau evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Teman-teman yang berbahagia, selanjutnya implementasi amalan penyelidikan. Dalam implementasi amalan penyelidikan yang pertama yaitu membantu memperbaiki amalan proses pembelajaran dan pengajaran. Bahwa setelah melakukan penyelidikan itu atau penelitian tentunya itu membantu untuk memperbaiki proses mengajarnya ataupun proses pembelajarannya untuk kedepannya. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan ilmu pengetahuan tentang amalan bilik darjah. Nah, bahwa untuk dalam meningkatkan ilmu pengetahuan atau amalan yang bilik darjah atau amalan yang biasa dilakukan oleh guru dan murid dalam suatu konteks. Yang ketiga, implementasi penyelidikan itu memberikan umpan balik kepada isu-isu masalah yang semasa.
bahwa implementasi amalan penyelidikan itu untuk memberikan feedback terhadap berbagai isu atau permasalahan yang ada saat ini. Yang keempat yaitu untuk membantu guru lainnya menyelesaikan masalah yang hampir serupa. Nah, bahwa dengan melakukan amalan penyelidikan itu implementasinya itu dapat membantu untuk guru-guru lain atau pendidik-pendidik yang lainnya ketika menemukan permasalahan atau peristiwa yang serupa. Yang kelima yaitu merancang uraian mata pelajaran dengan lebih berkesan. Nah, bahwa dengan melakukan penyelidikan setelah diimplementasikan itu dapat membantu untuk merancang mata pelajaran yang lebih berkesan atau lebih menarik lagi. Yang keenam yaitu untuk memperbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran serta memudahkan pencapaian objektif pembelajaran. Nah, teman-teman semuanya, bahwa itulah penjelasan dari saya tentang pembelajaran sepanjang hayat dalam pertemuan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan di dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.